Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang saya hormati, ya alhamdulillah telah bergabung Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Yang saya hormati bunda-bunda semuanya, kakak adik yang telah bergabung di kajian pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini meskipun mulainya agak siang, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kajian pagi ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua ya di sela-sela sekarang Covid yang meningkat kembali, ya semoga saudara-saudara kita yang lainnya yang saat ini sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang terkena musibah Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, dan anak-anak kita ya yang sedang sekolah semoga Allah berikan kemudahan. Baik, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk tetap taat mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Alhamdulillah, untuk singkat waktu, mari kita sama-sama buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya tilawah Al-Quran, ya insya Allah tilawahnya surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76, surat ke-25. Di Al-Quran pojok ada di halaman 365 sampai 366. Ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ummu Hani. Bisa Bun tilawah? Ummu Hani ada di tempat? Baik, Kanita bisa Kak? Bisa Ustazah, surat apa? Alhamdulillah. Baik, insya Allah akan disampaikan oleh Kanita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustazah, tadi surat apa? Surat Al-Furqan ke ayat 63 sampai 76. Di Al-Quran pojok di halaman 365, Kak, surat ke-25. Iya. 365 surat sampai 76. 63 kan ya Ustazah? Iya, 63 betul, Kak. Sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Sudah Ustazah? Alhamdulillah, jazakumullah kepada Kanita yang telah menyampaikan tilawahnya surat Al-Furqan bagi yang baru bergabung. Insyaallah kajian pekan ini surat Al-Furqan ayat 63 sampai 70. Baik, semoga dengan dibacakan Al-Quran menambah keberkahan agar kita. Acara selanjutnya itu acara ini, acara yang kita sama-sama tunggu ya. Kajian tadabbur Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76, surat ke-25 yang akan langsung disampaikan oleh Bisa Bulan SAGMTY kepada beliau. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Baik, syukran jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah, mic-nya Ustazah sepertinya bermasalah. Jadi ada suara-suara gitu. Dan suara Ustazah juga tidak terdengar jelas. Ya. Oh Tapi gitu. suara saya terdengar jelas atau tidak? Saya pakai headset ini karena suaranya di handphone kecil ya Mia. Jadi ini pakai headset. Pakai headset ternyata ini ya Mia. Masih ada suara-suara tidak Mi? Sekarang lebih baik. Sekarang lebih baik. Oh iya baik. Nanti saya coba lab dulu deh. Masuk kembali. Semoga bisa ini. Sekarang sudah bagus nih suaranya. Oh sudah bagus. Alhamdulillah. Baik nih. Baik ya. Suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar nih. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujiannya milik Allah yang senantiasa memberikan nikmat yang melimpah ya untuk kita semua. Nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bersama Al-Quran, ya. Kemudian nikmat kita menjadi hamba yang bersyukur, ya. Nikmat kita menjadi hamba Allah, nikmatnya sujud, nikmatnya sholat, ya, Masya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ya kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan lagi ya untuk bertemu. Ayat-ayat ini sudah pernah kita bahas di kajian RQ, tetapi mungkin dengan peserta yang berbeda. Jadi hari ini ingin saya ulang kembali dan insya Allah tidak akan pernah bosan kita mengulang-ulang Al-Quran, bahkan semakin tercerahkan, ya, bertambah keimanan kita, bertambah wawasan kita, keilmuan kita, ya,
dan bertambah kecintaan kita kepada Allah, insya Allah. Baik, ya. Syukran jazakillah khair kepada Kak Nita yang sudah menginfokan Zoom-nya, kemudian juga membacakan ayat-ayat ya Al-Quran, insya Allah ya dengan fasih. Kita baca artinya dari ayat ke-63 ya. Di sini tentang sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Ibadur Rahman ya. Ibadur Rahman itu jamak dari ibad, itu jamak dari abdun ya. Ibad jamak dari abdun. Abdullah itu kan hamba Allah ya. Abdurrahman hamba Allah yang maha penyayang ya. Kalau jamak dari Abdurrahman itu adalah Ibadur Rahman ya, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Nah, di sini Allah memberikan ciri-ciri, kriteria gitu ya. Ibadur Rahman ya. Nama itu adalah doa ya, nama itu adalah doa gitu. Tidak hanya sekedar mengikuti trennya gitu ya. Sekarang trennya lagi ke Jepang-Jepangan atau ke Inggris-Inggrisan atau ke Amerika-Amerikaan gitu namanya. Jadi mengikuti tren ya, bukan seperti itu gitu ya. Tapi kita punya tren sendiri, umat Islam kita punya tren nama sendiri ya, yaitu Allah sudah memberikan kita nama-nama yang terbaik ya, baik yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran ya maupun hadis. Kemudian dan tadi ya yang Rasulullah sebutkan ya bahwa nama yang terbaik itu adalah Abdullah ya atau Abdurrahman, Masya Allah. Dan ternyata nama tersebut mungkin pertama kali kita membaca hadis tersebut kesannya biasa aja gitu ya, biasa aja gitu ya, Abdullah, Abdurrahman, udah banyak lagi pula nama orang yang seperti itu, udah banyak gitu ya. Kemudian orang jadi akhirnya mencari-cari nama-nama yang lain gitu ya. Padahal kita tahu bagaimana para sahabat dan keturunannya tabiin gitu ya. Itu mereka menghidupkan ya. Kita tidak asing ya, mereka namanya Abdullah, Abdurrahman karena memang mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya. Dan bukan hanya sekedar nama, tapi nama itu juga doa, dan nama itu juga merupakan gelar ya, panggilan yang terbaik ya. Nanti ketika seseorang meninggal ya, maka ketika dipanggil namanya gitu kan, nah, itu nanti oleh malaikat juga, wah ini namanya bagus ya, dan amalannya bagus ya, amin ya. Kita inginnya seperti itu, namanya bagus, amalan kita juga bagus ya. Tapi ada orang-orang yang namanya bagus tapi amalannya tidak bagus ya. Tapi ada orang-orang yang namanya tidak bagus ya, tapi amalannya bagus gitu ya. Jadi ketika ruh naik ke langit itu nanti akan disambut, dipanggil oleh malaikat dengan nama-namanya ya. Kemudian kita juga tahu dan kita merasakan ya, ternyata ketika kita sudah menjalani gitu ya, mungkin untuk yang sudah umur ya, seperti Ibu Sofi, saya gitu kan, sudah mengalami pengalaman hidup ya, atau mungkin di sini ada ibu-ibu yang sudah umur juga ya, kita paham ya betapa ternyata makna dari hadis Rasulullah SAW itu sangat dalam gitu, sangat dalam, bahwa benar gitu kan, bahwa gelar yang terbaik, nama yang terbaik itu adalah Abdullah atau Abdurrahman, sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang maha penyayang. Dimana ternyata kita sudah tahu gitu ya, setinggi apapun gelar yang diperoleh seseorang gitu kan, mau S1, S2, S3, atau misalnya sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang gitu ya, yang paling kaya atau crazy rich ya misalnya ya, atau orang terkaya di dunia gitu ya, nah itu masih kalah tuh ternyata dengan Abdullah
gitu ya. Orang yang mau profesor segala macam itu ternyata gelarnya itu kalah sama Abdullah dan Abdurrahman ya, karena kata Rasulullah gelar atau nama yang terbaik itu adalah Abdullah Abdurrahman ya. Kemudian juga eh, raja gitu ya, raja yang terbaik gitu kan, eh, masih kalah gelarnya dengan Abdullah atau Abdurrahman ya. Jadi ketika eh, seorang raja gitu ya, dia punya kekuasaan yang tinggi yang besar ya, seperti Firaun gitu kan, Ramses III ya, Ramses III itu Ramses III atau dua ya, ya. Karena tidak semua Firaun itu jelek ya. Jadi yang Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah itu yang tidak baik. Nah, eh, jadi setinggi apapun jabatannya, kekuasaannya gitu kan, ternyata tuh ya eh, yang paling mulia adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdullah Abdurrahman. Ya, meskipun kekayaannya banyak, tapi kalau dia bukan Abdullah gitu ya, meskipun dia terkaya di dunia, tapi kalau dia bukan Abdullah, ya maka dia tidak lebih mulia. Meskipun gelarnya panjang gitu ya, profesor, doktor, dan sebagainya, ya gelarnya panjang, tapi kalau dia bukan Abdullah, ya maka eh, posisinya di mata Allah dia kalah. Ya, tapi kita bisa lihat bagaimana Raja Sulaiman, ya, yang seorang raja yang memiliki kekayaan, kekuasaan, gitu ya, yang meliputi bangsa jin dan binatang, hewan, gitu ya. Tapi dia seorang Abdullah, gitu. Nah, raja yang Abdullah, gitu ya, hamba Allah. Nah, yang seperti itu. Jadi apapun profesinya, apapun eh, eh, kekayaan, jumlah kekayaannya, gitu ya, maka innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ya. Jadi Allah itu tidak melihat pada jasad-jasad kalian gitu. Mau cantik, mau langsing, mau gemuk, mau hitam, mau putih gitu ya. Mau apapun gitu kan, tidak menjadi ukuran gitu ya. Tapi bukan berarti terus kita jadi nggak boleh cantik ya gitu. Terus jadi kita jelek aja gitu, bukan berarti seperti itu ya. Tapi Allah tidak melihat, tidak menjadikan itu sebagai ukuran gitu. Ya sekali lagi jadi jangan sampai salah ya memahami hadis. Dan Allah tidak juga melihat ila suwarikum ya, kepada wajah-wajah kalian. Tadi ya mau hidungnya mancung atau tidak, mau pipinya tirus atau tidak ya, mau matanya lentik atau tidak gitu ya. Bukan itu yang Allah lihat ya. Tapi sekali lagi bukan kita tidak boleh menjaga wajah ya. Oh nggak usah, berarti nggak usah beli skincare nih gitu ya, karena nggak perlu gitu ya. Bukan ya, bukan begitu maksudnya ya. Nah, bukan itu yang Allah lihat, walakin kepada kulubikum ya, kepada kolbun kolbun kalian ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia banyak diterjemahkan hati ya, padahal kolbun itu artinya jantung ya. Jadi yang dimaksudkan kolbun itu adalah jantung bukan hati. Tapi Allah melihat kolbun kalian, kulub ya, kulub kita, jantung kita yang Allah lihat gitu. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian gitu kan, amalan-amalan kita yang Allah lihat gitu. Ya, sehingga eh, bukan jadi tadi ya, bukan pada panjangnya gelar, bukan pada gelar-gelar kebangsawanan juga, darah biru mau darah merah atau darah putih gitu ya, dia tidak itu yang menjadi ukuran ya. Tapi yang menjadi ukuran kebaikan seseorang tadi adalah qulubikum wa a'malikum. Ini di mata Allah ya, yang kita bahas ya, di mata Allah. Jadi tentunya ya, gelar Abdullah, gelar Abdurrahman itu
sesuatu gelar yang sangat mulia, yang paling mulia, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa nama yang terbaik adalah Abdullah, Abdurrahman. Oleh karenanya kita perlu cari tahu, ya, kita perlu cari tahu apa sih ciri-cirinya, ya, agar kita ingin menjadi Abdurrahman, Abdullah, ya. Kalau wanita amatullah, ya, amat itu budak, ya, abdun itu kan budak sama. Kalau perempuan amatun, amatun, ya, gitu ya, amatullah. Nah, baik, ya, kita mulai di ayat yang pertama, yang surah ayat ke-63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Jadi di sini Allah menyebutkan beberapa ciri-ciri dari ibadur rahman atau sifat-sifat dari hamba Allah yang mendapat kemuliaan, yang disayang Allah. Ya. Yang pertama tadi adalah berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ya. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Ya. Kalau rendah hati itu adalah orang yang berilmu, pakai ilmu padi, ya, semakin berisi semakin merunduk gitu, ya. Berilmu tapi, ya, dia tidak merasa bahwa dirinya yang paling hebat, yang paling tahu gitu kan, ya. Tetap dia menuntut ilmu, tetap belajar dan mau mengajar gitu, ya. Belajar dan mengajar, ya, suatu proses apa namanya? Robbaniyun, ya. Robbaniyun itu kan bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, ya. Jadi dia tetap mau belajar dan dia mau mengajar, ya, bukan karena dia merasa bahwa ilmunya sudah banyak, bukan karena dia sudah merasa bahwa dirinya sudah baik gitu, ya, atau lebih baik dari orang lain, bukan karena dia merasa bahwa dirinya sudah masuk surga gitu, ya, yang lain belum gitu, ya. Dan kan ada orang yang sudah berasa saya ini ahli surga dan yang lain bukan gitu, ya, bukan juga seperti itu gitu, ya. Tapi rendah hati, ya, mereka ada orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak menyombongkan diri, ya, tidak sombong. Kalau sombong itu kan ada, menurut Imam Ibnu Taimiyah ada dua, ya, maknanya sombong itu. Yang pertama adalah menolak kebenaran, ya, yang kedua adalah meremehkan orang lain, itu sombong. Nah, itu jadi ibadur rahman, ciri yang pertama adalah dia rendah hati. Dia punya ilmu tapi tidak meremehkan orang lain, tidak merasa bahwa dirinya paling pintar, paling benar, ya, paling baik, ya, tidak. Tapi dia tetap mau belajar dimanapun, kapanpun, kepada siapapun gitu, ya. Bahkan dari seorang yang misalnya kelihatannya hina pun gitu, ya, kalau itu baik ya diambil gitu, ya. Kalau itu kebaikan, kalau yang disampaikannya itu adalah kebenaran, kebaikan, ya didengarkan, ya, siapapun yang mau bicara itu, ya. Jadi rendah hati. Dan ketika, ya, apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang bodoh, ya, mengatakan pada kita, ya, kalau kepada kita nih dihina, caci maki, oh kita nih dikecilin, ya, segala macam, ya, kita balas dengan ucapan salam. Itu kalau kita yang dihina, ya, bukan kalau beda kalau Allah yang dihina, ya. Kalau Allah yang dihina, kalau Nabi yang dihina, kita boleh marah gitu, ya, kita marah, kita lawan gitu, nggak boleh. Sebagaimana Abu Bakar, ya, ketika seorang Yahudi, ya, menghina Allah gitu kan dengan ayat Al-Quran itu kan, ya, orang Yahudi tahu, ya, dia tahu Al-Quran, dia baca gitu kan. Masa Allah katanya, masa Allah ini apa namanya minta sedekah gitu kan, wa may yuqridullaha qardan hasana gitu, ya. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, ya, masa Allah minjem gitu katanya orang Yahudi, ya. Wah, itu Abu Bakar yang kalem, yang bijaksana aja tuh marah, dipukulin tuh, ya, orang Yahudi itu. Ya, seperti itu. Itu
boleh gitu ya, karena kan itu membela Allah dan Rasulnya ya. Ketika Allah dan Rasulnya dihina ya kita marah, harus marah gitu ya, harus ada giroh gitu ya. Kita melawan gitu, jangan diam. Tapi kalau kita yang mau dihina, mau dicaci, mau difitnah segala macam, ya kita jawab dengan baik ya, salam kita. Bentar ya. Ya, apaan ya? Ini anak lagi mau dijemput. Ya, jadi kalau kita yang direndahkan, ya kita lapang dada aja, kita jawab dengan salam. Ya, meskipun boleh membalas gitu kan ya, membalas boleh dengan kejahatan yang sama gitu. Tapi ibadur rahman itu menjawabnya dengan salam, ya. Apa kata-kata yang mengandung kebaikan, ya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Jadi ciri yang selanjutnya adalah yang menghabiskan waktu malam itu ya dengan beribadah kepada Tuhan mereka, Masya Allah. Ya. Jadi ibadur rahman itu mereka yang menghidupkan malam ya dengan beribadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan tilawah, murojaah, ya, menghafal, kemudian juga istighfar, ya, istighfar di waktu sahur, gitu kan? Ya, istighfar. Berapa nih, ya. Menghidupkan waktu malam tadi ya dengan istighfar, dengan zikir, dengan sholawat, dengan tilawah Al-Quran ya, atau membaca buku ya, menuntut ilmu dan sebagainya, menghidupkan malam ya, karena dulu Imam Syafi'i juga menghidupkan malam dengan menulis buku ya, diantaranya menulis buku-buku, menulis kitab-kitab ya, seperti itu. Kemudian dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal ya. Jadi orang-orang ibadur rahman itu adalah mereka yang nggak kepedean masuk, udah pasti masuk surga gitu ya. Tapi kita juga minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka. Ya. Artinya ibadur rahman itu bukan yang tadi merasa bahwa saya ini udah ahli surga, yang lain belum gitu ya, yang lain ahli neraka gitu ya. Tidak juga seperti itu ya. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berjuang, kita pengen husnul khotimah dan kita juga ingin semua orang husnul khotimah gitu ya. Jadi kita ikut mendoakan kebaikan untuk orang lain dan kita juga berjuang ya, kita sendiri masih berjuang menggapai surga, kita sendiri masih berjuang agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan diri kita dari siksa api neraka ya. Jadi ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tadi ya, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Ya, jadi orang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang masih berdoa minta sama Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, gitu. Kemudian sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk gitu ya, nauzubillah ya. Sementara jahanam itu panasnya sudah terasa 40 tahun sebelum ke sana. Jadi 40 tahun jarak ke neraka itu panasnya sudah berasa. Bisa dibayangkan ya. 40 tahun sebelum ke neraka itu panasnya tuh di sini udah berasa gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kita nggak akan kuat gitu.
Kita aja di rumah kepanasan ya, misalnya lagi panas, aduh panas banget gitu ya, Masya Allah gitu, udah ngerasa berat gitu ya, rasa dehidrasi gitu ya, pusing dan sebagainya gitu ya, apalagi neraka ya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan, jauh, jangankan masuk ya, tadi ya, kalau bisa jangan sampai kita deket-deket gitu, karena perjalanan tadi kan, perjalanan ke neraka 40 tahun itu panasnya udah berasa. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam radius 40 tahun itu gitu. Ya. Jauh, itu mesti dijauhkan gitu ya. Mudah-mudahan sejauh-jauhnya ya, jangan sampai deket-deket gitu ya. Jangan sampai panasnya itu berasa gitu. Jadi belum sampai di neraka tapi panasnya aja itu udah berasa gitu kan. Ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana srif 'anna adzabajan. Jadi ya Allah jauhkan gitu ya. Jauhkan azab jahanam tuh. Jauhkan ya. Jangan sampai kita masuk radius yang 40 tahun tadi gitu. Ya. Radius 40 tahun aja kita nggak mau gitu kan. Kita pengen dijauhkan karena panasnya udah berasa tuh dari radius 40 tahun. Kita pengennya jauh. Karena tadi jahanam seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman ya, dengan kita sering mendengar orang-orang yang mati suri misalnya, seperti yang mati suri, mereka bagaimana mereka melihat surga, mereka melihat neraka gitu kan. Jadi mereka sudah melihat masa depan ya, masa depannya nanti di dunia ini kan, neraka atau surga gitu kan. Mereka sudah diberi gambaran dan itu bisa kita ambil pelajaran ya, agar kita minta selalu kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari azab api neraka. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya. Jadi dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang yang infak, ya. Jadi menjadi Abdurrahman itu ternyata harus infak, gitu. Ya, menginfakkan harta, tidak terlalu royal dan tidak terlalu kikir gitu. Ya. Tidak terlalu royal maksudnya semua hartanya disumbangkan gitu ya. Terus kemudian anak istrinya jadi nggak punya apa-apa, itu juga nggak boleh, nggak dianjurkan ya, kecuali kalau dia mungkin sebatang kara ya. Kalau dia sebatang kara nggak punya pewaris gitu ya, nggak sendirian, dia kalau saya mati saya menginfakkan semua harta saya ya, mewakafkan semua harta saya, itu boleh gitu kan, karena kan udah nggak ada lagi pewarisnya gitu ya kan. Jadi hartanya diinfakkan ke Baitul Mal misalnya, ke rumah zakat atau misalnya ke apa gitu ya, lembaga-lembaga zakat dan sebagainya. Kemudian, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ya. Jadi, ciri yang selanjutnya adalah tidak syirik. Tidak syirik dan tidak membunuh dan tidak berzina. Nah, ini 3 dosa besar yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya, tidak syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Nah, jadi ini adalah 3 dosa besar yang terkadang yang kita lihat saat ini itu sudah banyak terjadi. Orang sudah dengan mudah ya berbuat syirik ya, menjadi bercandaan gitu loh. Udah ke gunung ini aja gitu. Atau udah minta pesugihan ini aja gitu ya. Atau pakai susuk misalnya. Atau apa aja gitu ya. Sekarang banyak sekali gitu yang mungkin lagi tren ya. Trennya itu pesugihan ya. Orang bisa kaya mendadak segala macam gitu kan. Atau pakai susuk ya. Nauzubillah min dzalik, itu adalah perbuatan syirik ya yang dimurkai oleh Allah, yang dosanya tidak diampuni gitu oleh Allah, kecuali nanti dengan taubatan nasuha. Ya, perbuatan syirik. Jadi jangan sampai kita menduakan Allah. Iya, mereka sholat, tapi datang juga ke peramal, dukun dan sebagainya gitu ya.
minta tolong kepada selain Allah, ya, ke pohon, ke gunung, dan sebagainya gitu ya. Nauzubillah min dzalik, itu adalah perbuatan-perbuatan syirik ya yang harus kita hindari, kita jauhi. Karena itu adalah termasuk dosa besar ya. Mendatangi dukun, paranormal, peramal, mendatangi aja nih ya 40 hari sholat kita nggak diterima ya. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya kita harus hati-hati, kadang kita lagi nonton apa tiba-tiba ada dengar ramalan siapa gitu ya, ramalan si A, ramalan si B tahun 2000 sekian gitu ya. Nah, itu hati-hati tuh ya, harus segera kita palingkan gitu ya, kita matiin aja gitu kan, jangan sampai kita ikut dengar jadi terbawa gitu kan. Nah, nanti jadi meyakini, wah nanti jadi syirik kan jatuhnya ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian membunuh ya, kita lihat sekarang orang sudah sangat mudahnya gitu ya, murahnya nyawa gitu kan, membunuh. Padahal kalau dalam Islam kan ada kisos gitu ya, ada kisos itu. Kenapa kok Islam itu kesannya serem banget ada kisos? Ya enggak gitu ya, justru itu adalah bentuk perlindungan kepada manusia, agar manusia itu berpikir ketika dia mau berbuat ya, nggak sembarangan membunuh orang, nggak sembarangan memukul orang gitu kan ya, karena semuanya itu akan kembali kepadanya. Al-ainu bil aini, ya kan, apa namanya, mata balas mata ya. Kalau berantem nih matanya kecongkel ya, balas harus dicongkel juga matanya gitu ya. Serem ya. Oh iya, makanya kita harus hati-hati. Nah kalau sekarang orang gampang banget gitu kan, cuma karena mie mati gitu ya, cuma karena uang 2.000 membunuh gitu kan. Insya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Karena apa? Karena tidak ada hukum kisos tadi yang ditegakkan. Sehingga orang berbuat semaunya, seenaknya gitu ya. Karena nggak ada konsekuensi yang akan dia terima ya. Konsekuensinya apa? Ya paling nanti di penjara, udah kan bayar bisa keluar gitu misalnya. Ya. Jadi apa namanya? Itu tidak ditegakkan ya, tidak ditegakkan, sehingga orang berlaku semaunya gitu ya. Kemudian tidak berzina, nah ini juga ya, ini adalah ciri dari ibadur rahman. Ini kita harus hati-hati sekali. Kita sekarang hidup di Indonesia khususnya di zaman yang luar biasa gitu ya. Apa namanya, para wanita-wanitanya itu sudah berani sekali keluar rumah, foto-foto selfie, buat video TikTok dan sebagainya gitu kan. Kemudian berjoget-joget, kemudian membuka auratnya, Masya Allah gitu ya, sedih sekali ya. Padahal itu jejak digital itu tidak bisa dihapus gitu kan. Dan pertanggungjawabannya nanti sampai akhirat gitu ya, gimana gitu ya, mereka membuka auratnya, kemudian mempertontonkan ya, direkam, diupload, semua laki-laki bisa lihat ya. Bayangkan itu dosanya banyak banget ya. Apalagi misalnya sekarang berzina ya, orang-orang yang apa namanya, dengan kondisi yang seperti itu ya, sehingga banyak laki-laki yang tergoda, akhirnya pintu perzinahan itu jadi banyak terbuka ya. Perselingkuhan itu adalah perzinahan dan termasuk dosa besar ya, yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Jadi kita lihat sekarang tuh kok orang udah biasa gitu ya, ini selingkuhannya ini si ini selingkuh sama sini, ya ini selingkuh sama sini, kemudian mereka berzina, kemudian disediakan di hotel-hotelnya, di kamar-kamarnya, Masya Allah ya, sedih ya, nauzubillah min dzalik ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedih dengan kondisi kita saat ini yang luar biasa gitu ya, dan mereka menganggapnya itu suatu hal yang biasa, padahal itu termasuk dalam dosa besar ya. Bahkan ada yang misalnya dia tetap sholat gitu ya, habis berzina tetap sholat gitu ya. Ya bukan berarti terus berzina nggak usah sholat, bukan gitu ya. Tapi dia sholat, tapi kenapa dia berzina? Dan
melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya gitu ya. Ini kan suatu hal yang menyedihkan. Padahal tadi zina itu termasuk dalam dosa besar yang harus dijauhi. Bahkan Islam dalam Al-Quran Allah sudah memberikan tuntunan ya untuk menjauhi zina itu kan dari pertama menundukkan pandangan. Bagi laki-laki diperintah untuk menundukkan pandangan, perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah ya. Kemudian wala taqrabuz zina, mendekatinya aja jangan, nggak boleh, jangan deket-deket deh gitu, dan jangan pernah merasa aman gitu ya. Apalagi nih yang sesi-sesi curhat ya, ada ibu-ibu curhat sama ustadz misalnya berduaan ya, ustadz kan manusia juga ya, ibu-ibu itu juga manusia juga gitu, curhat berduaan, japrian dan sebagainya misalnya, awalnya begitu sampai kemudian bertemu kemudian berzina, nauzubillah min dzalik ya. Yang namanya profesor doktor setan itu kan pinter banget ya menggoda manusia ya dengan berbagai macam cara. Oh nggak apa-apa, boleh kok ya. Kita pernah dengar juga kisah seorang alim yang kemudian berzina ya, karena awalnya itu dia seorang alim ya di masjid mengajar ilmu, ustadz gitu ya, yang kemudian dititipi seorang anak gadis ya, karena ketiga saudaranya mau pergi berjihad ya. Nah anak gadis ini dia sendirian tinggal, dia udah yatim piatu, gak ada orang yang bisa dititipin, akhirnya dia menitipkan kepada ustadz tersebut yang dianggap dipercaya. Baik, ya udah, karena dititipkan, ya udah buatkan kamar khusus buat dia gitu di sana, agak jauh ya, tapi nggak jauh dari tempat ustadz tersebut ya, dititipkan ya. Kemudian kalau makan segala macam ya, karena kan yang belanja laki-laki, yang keluar laki-laki, yang perempuannya di rumah aja gitu kan. Ya udah akhirnya kan dibeliin kebutuhannya ya, semua kebutuhannya perempuan itu yang membelikan ya orang alim ini. Semua kebutuhannya, dari makannya ya, mungkin bajunya, ya pembalutnya gitu ya, dan sebagainya, semuanya makanannya itu yang belikan ustadz tersebut ya. Tapi kemudian ada mulailah ya setan itu menggoda, mungkin dia kesepian kali kalau sendiri ya gitu ya, terus mulai disapa sehat gitu ya. Nah, kemudian udah kan, oh ya sehat gitu dah ya, kemudian mulai mungkin dia bosen kali ya kalau dia mau belajar kali, ya akhirnya ditawarkan ya, kalau mau tanya-tanya belajar tentang fikih gitu misalnya, belajar tentang apa, nggak apa-apa tanya aja sama saya gitu ya. Itu akhirnya berguru, mereka belajar ngobrol ya kan. Nah, ngobrol awalnya dia jauh-jauhan gitu kan, dia di sana ustadznya di sini ya, tapi kan nggak enak jauh-jauh, lama-lama gitu kan. Setan tuh pintar banget gitu ya, setan tuh pintar banget mengemasnya tuh kesannya baik kan. Akhirnya mereka ustadz ini nyamperin ke depan kamarnya di luar gitu ya, duduknya di luar, pintunya ditutup, dia di balik pintu gitu kan, ngobrol, tanya tentang ilmu gitu ya, belajar tentang ilmu. Kemudian sampai akhirnya agak enak dari luar gitu kan, udah di dalam aja, masuk. Itu kan setan ya yang membisikkan. Yang mereka pelajari itu tentang ilmu gitu ya. Sampai masuk ke dalam kamar, kemudian pintunya dibuka awalnya. Ya. Kemudian ya setan membisikkan lagi ya, nggak enak dilihat orang gitu kan. Akhirnya ditutup pintunya dan mereka berzina. Ya. Sampai akhirnya si wanita itu hamil ya, dan dia bingung kan, bagaimana ini hamil terus kok dia tidak bertanggung jawab, nanti bagaimana mempertanggungjawabkannya. Akhirnya sampai orang alim ini bingung kan, karena bingung akhirnya perempuan itu dibunuhnya gitu. Ya, Masya Allah. Jadi setan itu terus ya, jangan pernah merasa aman gitu ya. Aman lah saya udah jadi ustazah, aman lah saya mah jadi ustadz gitu kan, ilmunya banyak, amalannya tinggi, nggak mungkin lah bisa berzina. Jangan begitu ya, jangan pernah merasa aman dari zina,
jangan pernah merasa aman dari neraka, gitu ya. Karena tadi kan kita suruh diminta nih, ya kita disuruh minta sama Allah agar dijauhkan dari api neraka. Ya, akhirnya mereka berzina, kemudian dibunuh, ya, dan ketika sudah dibunuh dikubur, ya. Jadi ketika saudara-saudaranya pulang, mereka mempertanyakan di mana adiknya, ya, ya orang alim itu mengatakan adik mereka sakit dan meninggal gitu. Tapi ketiga kakaknya itu didatangi mimpi yang sama, ya, didatangi oleh adiknya gitu kan, di dalam mimpinya sama. Akhirnya dibongkar kuburannya dan didapati bahwa adiknya hamil gitu. Ya. Jasadnya tuh hamil gitu kan. Insya Allah. Ya. Jadi setan itu pandai sekali gitu ya menghancurkan seorang alim sekalipun gitu. Seorang ustadz sekalipun, ya, dia berzina, membunuh, berbohong gitu kan, ya. 3 kejahatan dilakukan gitu karena bisikan setan, ya. Auzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, jangan pernah merasa aman oleh katanya. Ya, jangan pernah merasa aman karena siapapun, ya, selagi bernama manusia gitu ya, punya kesempatan, ya, punya kesempatan untuk melakukan maksiat gitu. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Ya. Kemudian yakni, ya, tadi orang-orang yang melakukan dosa besar itu, barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, ya. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan yang terhina. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah terus, ya, jangan pernah merasa aman, nggak mungkin lah saya melakukan itu, nggak mungkin lah gitu. Kita minta perlindungan kepada Allah, jangan pernah merasa sombong gitu tadi, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, karena tadi orang-orang yang melakukan dosa besar tadi, yang berzina, yang membunuh, ya, yang syirik, itu dosanya nggak diampuni oleh Allah. Kekal katanya. Ya. Kekal untuk mereka di hari kiamat, ya, akan dilipat gandakan azabnya itu. Ya, dan mereka dalam keadaan terhina. Ya, mungkin kita lihat sekarang orang-orang ahli zina ketawa-ketawa, gonta-ganti pasangan, dipertontonkan umum gitu ya. Kemudian dieluk-elukan, ya, atau misalnya mereka dengan bangga memperjuangkan profesi mereka sebagai pezina misalnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin kita nih yang menjaga diri malah diserang, ya, dikata-katain, oh, sok inilah, munafik lah, sok ahli surga, segala macam, ya, kita yang dicaci maki gitu kan. Mungkin sekarang kelihatannya kita yang hina gitu ya, karena dicaci maki oleh mereka kesannya baik gitu kan, kemudian mereka bisa punya harta yang banyak gitu kan, dan sebagainya gitu. Tapi nanti di akhirat mereka lah, ya, yang terhina, ya, mereka yang terhina. Kecuali, ya, di ayat yang berikutnya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, Masya Allah. Jadi Allah itu Maha Baik, ya. Hamba tuh udah syirik, udah bunuh orang sampai 100 orang, ya, kita tahu kisahnya, ya. Seorang yang membunuh 100 orang, tapi dia bisa masuk surga karena bertaubat. Kemudian tadi, ya, sudah berzina, sudah tadi syirik, ya. Kalau kita aja nih gitu ya, manusia gitu ya, kalau pasangannya tadi, ya, mendua gitu ya, mendua gitu. Berarti misalnya suka lagi sama orang lain gitu, pacaran lagi sama orang lain gitu, itu pasti pasangannya tuh udah cemburu banget, udah gitu ya, marah gitu kan. Ini Allah, ya, Allah itu
hambanya yang udah syirik, ibaratnya hambanya tuh udah mendua gitu kan. Syirik kan mendua ya, menyembah Allah dan menyembah yang lainnya gitu, mendua kan, tapi masih diampuni oleh Allah ya. Jadi ampunan Allah itu sangatlah luas gitu ya. Untuk hamba-hamba yang bertaubat itu malah Allah senang gitu. Jadi kalau ada hamba yang mau bertaubat, Allah sambut dengan gembira gitu. Insya Allah ya, Allah itu maha baik gitu. Jadi Allah maha pengampun dan maha penyayang gitu. Kecuali orang-orang yang tadi bertaubat ya. Jadi syaratnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sebenar-benarnya ya, dibuktikan dengan amal soleh ya, dia berazam tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ya. Udah itu dia jadi bukan dia taubat tapi besok melakukan lagi, itu namanya bukan taubatan nasuha ya. Taubat sambal ya, udah pedes enak, kapok gitu ya, tapi besok pengen lagi gitu ya, namanya taubat sambal gitu ya. Tapi taubatan nasuha udah dia berjanji dia tidak akan mengulangi lagi, bahkan dia harus hijrah ya. Kisah hijrahnya orang yang membunuh 100 orang, dia harus hijrah nih, karena kalau di situ dia punya potensi untuk melakukan hal yang sama ya, maka dia harus pergi, dia harus hijrah begitu ya, sama begitu. Jadi ketika kita sudah bertaubat tapi lingkungan kita nih, aduh saya susah nih mau berubah soalnya lingkungan saya nggak mendukung, hijrah, harus pindah ya untuk mendukung keimanannya, yang untuk mendukung amal solehnya, taubatnya gitu kan, harus mencari lingkungan yang baik gitu. Ya, jadi bertaubat, beriman, ya, kemudian mengerjakan amal soleh, itu cirinya ya, dia sudah taubat dan beriman kepada Allah, meluruskan kembali keimanannya, memperbaiki lagi syahadatnya, kemudian beramal soleh ya, harus dibuktikan dengan amal perbuatan, nggak bisa cuma ngomong doang gitu ya, nggak bisa dengan kata-kata aja, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh ya. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan tuh, Masya Allah, Allah itu maha baik banget ya. Kejahatan yang tadi tuh udah bunuh 100 orang, kejahatan dia sudah berzina dengan banyak orang, kejahatan apa lagi? Sudah melakukan apapun gitu ya, kejahatan yang segunung pun gitu, maksiat yang segunung pun, itu ketika seseorang bertaubat ya, dengan taubatan nasuha, dia beriman dan beramal soleh, kejahatan yang sudah lalu tuh yang segunung itu Allah ganti dengan kebaikan. Masya Allah, itu baik banget kan Allah ya. Jadi apa susahnya orang mau bertobat gitu. Kejahatan yang lalu itu diganti Allah dengan kebaikan gitu. Ya, luar biasa kan. Allah tuh maha baik gitu. Allah maha pengampun, maha penyayang. Ya, jadi Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ya. Jadi masih banyak orang-orang yang belum kenal Allah. Ya, oleh karena itu kita ajak terus ya, kita dakwahkan agar mereka bisa mengenal Allah dengan baik. Bahwa Allah itu maha penyayang, maha pengampun ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Allah gitu. Ya. Karena Allah itu maha pengampun ya. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, jadi taubatan nasuha itu adalah yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan. Jadi harus dibuktikan dengan amal soleh ya, nggak bisa hanya dengan lisan saja. Kemudian dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, ya ciri yang selanjutnya, orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya, jadi orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, ya sekarang itu ternyata banyak orang-orang yang bersaksi ya, bohong gitu kan di pengadilan. Ya, di pengadilan dia dibayar gitu kan, dikasih uang berapa juta, nanti kamu bilang ya kalau kamu melihat kejadian ini, nanti kamu bilang ya kalau kejadian itu benar adanya, padahal tidak
ya itu adalah memberi kesaksian palsu karena mengharapkan sejumlah uang